Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang adalah Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024, menolak tegas untuk dijadikan cawapres untuk dampingi Ganjar Pranowo. Penolakan itu mendasar karena Prabowo telah diusung oleh Partai Gerindra untuk calon presiden tahun 2024. Prabowo Subianto juga mengatakan patah satu tumbuh seribu dikala Sandiaga Uno hengkang dari Partai Gerindra dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Prabowo juga mengadakan pertemuan-pertemuan tertutup dengan Mahfud MD dan Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Ada indikasi kedua figur publik ini salah satunya akan dipilih oleh Prabowo Subianto untuk mendampingi Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2024 nanti. Di samping itu juga pertemuan tertutup Prabowo Subianto dengan beberapa elit politik untuk membicarakan masalah cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Hal ini dilakukan agar terjadi hubungan komunikasi yang baik dalam menentukan arah yang tepat. Dalam memilih calon wakil presiden, Prabowo sangat hati-hati. Di antaranya, wakil atau calon wakil presiden Prabowo Subianto harus mempunyai kriteria yang baik, setia kepada Pancasila dan setia kepada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menaruh harapan penuh di pundak Prabowo Subianto untuk melanjutkan dan membenahi tugas-tugas ke depan setelah menjadi presiden di tahun 2024 nanti. Elektabilitas Prabowo akhir-akhir ini terus melonjak naik, mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Semua itu karena rakyat Indonesia mulai menaruh simpatik kepada Menteri Pertahanan ini. Kinerja yang baik, profesionalisme, cinta tanah air dan bangsa, tulus kepada rakyat Indonesia adalah kunci utama seorang Prabowo Subianto dalam mengemban tugas-tugas negara. Pemilihan calon wakil presiden yang tepat akan mendongkrak elektabilitas dan rasa simpatik rakyat Indonesia kepada Prabowo Subianto, Khofifah, dan Mahfud MD. Kedua nama ini banyak mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia. Rakyat menilai kedua figur publik ini cocok dan serasi untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti. Yang dikhawatirkan apabila Prabowo Subianto salah atau keliru memilih calon wakilnya, ini akan berdampak buruk kepada Prabowo Subianto. Animo masyarakat harus dipertimbangkan, harus diutamakan, karena rakyat yang memilih, rakyat yang menentukan, rakyat yang mencoblos. Kekuatan kemenangan ada di tangan rakyat Indonesia. Apabila Prabowo Subianto memilih wakilnya Ibu Khofifah atau Mahfud MD, bisa dipastikan kemenangan besar akan diraih oleh Prabowo Subianto. Jadilah petugas rakyat, jangan jadi petugas partai. Petugas partai akan terikat oleh kebijakan dan rasa hutang budi kepada ketua partai, yang mana semua petunjuk dan arahan ketua partai akan dia laksanakan. Prabowo Subianto adalah petugas rakyat Indonesia.
yang mendengar jeritan hati rakyat Indonesia, tulus kepada rakyat Indonesia, berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia, tidak mendengar dan diperintah oleh partai, karena partai hanya menyodorkan atau mempromosikan seseorang di atas sehelai kertas. Pada akhirnya rakyatlah yang memilih atau menentukan kemenangan itu. Gema pesta rakyat Indonesia ini semakin terasa walau masih 9 bulan ke depan. Kita jangan salah pilih. Jangan hanya diberi nasi bungkus atau uang 50.000 atau 100.000. Kita lupa, kita lalai. Tanpa kita sadari, kita telah dibodohi oleh elit-elit politik yang mencari keuntungan sepihak. Intinya, rakyat Indonesia dan khususnya pendukung Prabowo Subianto mengharapkan calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto dalam ajang pertarungan Pilpres tahun 2024 nanti adalah Khofifah atau Mahfud MD. Pundi-pundi suara di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat akan terserap ke Prabowo apabila kedua nama calon wakil presiden ini salah satunya masuk dalam pilihan Prabowo. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pemilih terbanyak di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Menguasai dua wilayah provinsi ini saja bisa dipastikan menang di samping pemilih di bagian Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Majulah Prabowo, bangkitlah Prabowo, pandanglah ke depan, raihlah hati, rangkullah rakyat, hapuslah air mata rakyat kecil, berikan rakyat setetes harapan untuk meraih hari yang cerah. Jadilah pemimpin yang nasionalis, karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang berbineka tunggal ika dengan fondasi negara yang kokoh, yaitu Pancasila. Selamat berjuang kesatria bangsa, selamat bertarung di medan laga, kalahkan musuhmu dengan gagah dan perkasa, karena rakyat Indonesia berdiri sambil berkata, Prabowo, Prabowo, engkaulah harapan bangsa.